Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Indiana dengan NIM 2315002. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Nilai dalam Kisah Nabi Adam dan istrinya Hawa. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Hijrah ayat 26, yang artinya, "Dan sungguh kami benar-benar telah menciptakan Adam dari tanah liat, dari lumpur hitam yang dibentuk." Pasangannya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Adam dan Hawa tinggal di surga dan diberi berbagai kenikmatan. Namun mereka diuji oleh Allah dengan larangan untuk mendekati sebuah pohon. Iblis yang menolak tunduk kepada perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam berusaha membujuk mereka untuk melanggar larangan tersebut. Awalnya Nabi Adam dan istrinya Hawa tetap teguh dengan perintah Allah, namun akibat bujuk rayu iblis yang terus-menerus, akhirnya Hawa tergoda dan mengajak Nabi Adam untuk memakan buah dari pohon terlarang tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 22, yang artinya, dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuhnya yang nyata bagi kamu berdua." Sebagai konsekuensinya, Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan ke bumi sebagai hukuman atas kesalahan mereka yang mereka lakukan. Meskipun telah melakukan kesalahan, Allah tetap menunjukkan kasih sayangnya dengan menerima taubat mereka dan memberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang benar. Dari kisah Nabi Adam dan Hawa mengandung berbagai nilai pendidikan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia. Salah satu nilai utama yang dapat diambil adalah bahwa setiap manusia, tidak peduli seberapa besar kesalahannya, memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses taubat. Dalam konteks pendidikan, taubat merupakan langkah awal menuju perubahan dan perbaikan diri. Selain itu, kisah ini juga mengandung nilai-nilai lain. Yang pertama, nilai material. Nilai material yang terkandung dalam kisah Nabi Adam adalah ketika aurat mereka terbuka, mereka menutupinya dengan dedaunan, mencerminkan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, dan berpakaian untuk kesejahteraan. Dari segi pendidikan, kisah ini mengajarkan pentingnya menghormati peraturan, memahami tanggung jawab, serta menyadari pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan, keselamatan, dan hidup yang baik. Nilai yang kedua adalah nilai kecerdasan. Nilai kecerdasan yang terkandung dalam kisah Nabi Adam adalah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala benda sebagai bekal untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan adalah dasar untuk mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Dari segi pendidikan, kisah ini mengajarkan bahwa belajar dari kesalahan, penguasaan ilmu, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata merupakan aspek penting untuk membentuk individu yang cerdas, bijaksana, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Yang ketiga, nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam kisah Nabi Adam adalah kesadaran akan kesalahan dan tanggung jawab yang atas perbuatan yang dilakukan, dan pentingnya menaati perintah dan aturan terutama yang datang dari Allah, di mana setelah Nabi Adam melanggar perintah, beliau juga memohon ampun dengan penuh penyesalan, yang mencerminkan sikap rendah hati dan keberanian untuk bertaubat. Dari segi pendidikan, nilai-nilai ini dapat dilakukan dengan bersikap jujur, mengakui kesalahan, dan berani memperbaiki diri sebagai bentuk tanggung jawab dan proses pembentukan karakter. Yang keempat, nilai keagamaan. Nilai keagamaan yang terkandung dalam kisah Nabi Adam menunjukkan bahwa pentingnya manusia menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang lemah tanpa bantuan dan pertolongan Allah. Hal ini bahwa manusia diciptakan untuk menjalankan dua tugas utama, yaitu sebagai khalifah di bumi dan sebagai hamba Allah. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai keagamaan ini menjadi pedoman utama untuk menghasilkan manusia yang tidak hanya baik secara fisik, melalui terpenuhinya nilai-nilai material, sosial, kemasyarakatan, dan kecerdasan, tetapi juga memiliki akhlak mulia
dan keimanan yang kokoh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.